Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2131. Perjanjian transfer ekuitas The Smith Corporation. Itu perusahaan di bawah keluarga Mordu Smith, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara Habukan. Lilian sangat senang. Menantuku yang pintar. Apakah kau menyiapkan hadiah ini untukku? Tidak buruk sama sekali. Lilian terang-terangan menghina Harvey, tapi dia tersenyum lebar. Perjanjian transfer ekuitas bernilai setidaknya 30 miliar dolar. Nama Harvey sudah tertulis di kontrak, tetapi perjanjian itu belum disetujui oleh notaris publik. Lilian berpikir jika dia menghapus nama Harvey pada perjanjian dan menggantinya dengan namanya, semua saham akan jatuh ke tangannya. Kepala Harvey mulai terasa sakit. Dia sangat mengerti orang seperti apa Lilian. Jika dia memiliki kendali atas saham, hal buruk pasti akan terjadi. Sebelum Harvey sempat menjawab, Lilian tiba-tiba membuka pintu mobil. Dia melihat villa nomor 1 yang baru direnovasi di depannya, dan matanya langsung bersinar terang. Menantuku yang pintar. Bukankah ini area villa kelas atas Mordu? Kita juga tinggal di villa nomor 1. Kegembiraan Lilian berubah menjadi cemoohan. Dia menyipitkan matanya dan berbalik untuk menatap Harvey. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kau ambil dari Mandy sebelum datang ke sini? Tanya Lilian. Tuduhannya membuat Harvey terdiam. Mengapa aku harus mengambil uang Mandy? Lalu, bagaimana lagi kau bisa mendapatkan kontrak ekuitas ini tanpa uangnya? Bagaimana kau bisa tinggal di villa mewah seperti ini? Aku memperingatkanmu sekarang, Harvey York. Semua yang kau miliki adalah milik putriku, dan semua yang dia miliki adalah milikku. Sederhananya, semua yang ada di sini adalah milikku. Mengatakan demikian, Lilian melesat keluar dari mobil dengan kegembiraan yang tak terselubung. Dia mulai mengambil foto villa dari setiap sudut. Simon juga keluar dari mobil. Dia melihat ke villa dan menyilangkan tangan, mengangguk pada dirinya sendiri. Dia cukup puas dengan villa itu. Cynthia, sebaliknya, tahu bahwa ini adalah milik Harvey. Saat ini, ibunya tanpa malu-malu mencoba memonopoli villa dan mengklaim kepemilikannya. Kakak ipar, aku tidak tahu apa yang merasuki ibuku. Mari kita cari tahu apa yang harus dilakukan ketika kakakku tiba di sini. Gumam Cynthia kepada Harvey, merasa bersalah. Sekarang juga, Cynthia tidak tahu harus berkata apa. Jika Lilian dipaksa keluar dari villa, akan aneh jika dia tidak membuat keributan besar dari kesulitannya sebelum akhirnya mengancam untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Harvey tersenyum. Tidak apa-apa. Tempatnya baru saja direnovasi. Biarkan saja dia tinggal jika dia mau. Tapi dia harus mengembalikan perjanjian transfer ekuitas. Dia tidak bisa memilikinya. Saat ini, kepala Cynthia mulai terasa sakit. Dia mengeluarkan teleponnya dengan cepat dan menyerahkannya kepada Harvey. Ketika Harvey melihat apa yang ditampilkan di telepon, sakit kepala sebelumnya meningkat dan pelipisnya berdenyut kesal. Lilian sudah memposting semuanya ke grup temannya secara online. Ada 9 gambar. 8 di antaranya adalah foto-foto luar biasa dari villa nomor 1. Yang terakhir adalah gambar perjanjian pengalihan ekuitas. Nama Harvey sudah dihapus oleh Lilian dan diganti dengan namanya sendiri. Bagian komentar dipenuhi dengan pujian menjilat, milik teman-teman Lilian yang usil. Mandy juga menyukai postingan Lilian, meskipun itu karena jarinya secara tidak sengaja tergelincir ke tombol suka. Beberapa detik kemudian, telepon Harvey berdering. Itu Mandy. Setelah Harvey pergi ke Mordu, pasangan suami istri itu sudah lama tidak berbicara. Harvey mengangkat telepon itu. Suara kelelahan Mandy terdengar dari sisi lain telepon. Terima kasih, Harvey. Harvey membeku sebentar sebelum senyum menghiasi bibirnya. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Lagi pula kita sudah menikah. Orang tuamu adalah orang tuaku. Mandy menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukan itu.
Aku khawatir kamu harus bertahan selama beberapa hari ke depan. Setelah ibuku mendapat kabar bahwa aku telah ditunjuk sebagai kepala cabang ke-9 keluarga Jin, dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia terus mengomel dan menggangguku tentang bagaimana dia ingin pergi ke Mordu lebih cepat dari jadwal. Bab 2132. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini, karena ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Paling cepat aku bisa sampai ke Mordu adalah lusa. Maaf, tapi aku harus menyerahkannya padamu untuk mengurus orang tuaku untuk saat ini. Tidak ada yang perlu disesali. Aku hanya akan menjadi sopir mereka dan membawa mereka berkeliling Mordu selama beberapa hari, gratis. Kata Harvey sambil tersenyum hangat. Tidak. Bukan hanya itu. Mandy terdengar lebih lelah. Kamu bukan anggota grup teman ibuku, jadi kamu belum melihatnya. Dia bergaul dengan beberapa teman dari Mordu yang bahkan belum pernah dia temui. Berdasarkan apa yang aku tahu, mereka adalah kerabat jauh dari keluarga Jin. Setiap orang dari mereka adalah orang sombong. Ibuku mengundang mereka untuk mengunjungi mansionnya di Fragrant Hill. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu akan menjadi orang yang menjemput tamunya. Kata-kata Mandy membuat sakit kepala Harvey semakin menyakitkan dari sebelumnya. Berurusan dengan musuh di seluruh Mordu adalah hal yang mudah baginya. Lilian baru saja muncul. Bagaimanapun, tolong jangan marah padanya. Pinta Mandy. Jika tebakanku benar, dia ingin pergi ke Mordu sebelumnya untuk tujuan penting. Dia mencoba membuatmu menceraikanku. Aku berjanji, paling-paling aku akan sampai di Mordu lusa. Tunggu sebentar. Setelah panggilan berakhir, Harvey tidak bisa berkata-kata. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud Mandy. Alasan Lilian datang ke Mordu lebih awal adalah karena dia ingin Harvey dan Mandy bercerai. Lilian menganggap menantunya yang murah tidak cocok untuk Mandy, yang sekarang menjadi kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin yang bergengsi. Tapi diharapkan Lilian berpikir seperti itu. Keluarga Yates dan keluarga Zimmer tidak pernah menganggapnya serius. Meskipun Lilian adalah seorang wanita yang ambisius, putri sulungnya yang berharga harus menikah dengan seorang yang kotor, membuatnya menderita dalam prosesnya. Tapi kemudian Mandy naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi kepala cabang dalam keluarga Jin, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Status dan posisi seperti itu pasti akan mendapatkan otoritas dalam lingkaran elit negara H. Lilian memanfaatkan kekuatan putrinya untuk menjadi yang terdepan dan melakukan comeback yang kuat untuk membuktikan keunggulannya. Bagi Lilian, dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mengusir menantu yang dia benci dan menggantikannya dengan pria yang jauh lebih baik. Dia telah memblokir fakta bahwa Harvey memiliki Sky Corporation sepenuhnya dari ingatannya. Dia sangat percaya bahwa semua yang dicapai Harvey adalah karena Mandy. Dia sampai pada kesimpulan ini karena dia tidak dapat memahami kebangkitan kekuasaan Mandy yang tiba-tiba dan tak terduga. Menjadi seseorang dengan pandangan hidup yang sempit, Lilian hanya bisa memahami situasi berdasarkan sudut pandangnya yang terbatas dan dangkal. Kakak ipar. Apa yang kakakku katakan padamu? Cynthia bertanya. Dia dengan cepat menyadari kejengkelan di wajah Harvey. Dia bilang ibumu akan mengusirku dari keluarga. Seru Harvey menggerutu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Jika ibumu melakukan itu, aku akan menyeretmu bersamaku. Cynthia mengeluarkan rengekan pengakuan yang lemah, tak berdaya. Mengingat perilaku sombong dan tak tahu malu ibunya, dia menggigil. Dia dan Harvey saling bertukar pandang sebelum akhirnya memasuki villa. Lilian sudah ada di dalam. Ketika dia melihat Harvey dan Cynthia, dia mengacungkan jempol dan menunjuk dengan kasar ke arah mereka. Harvey, pergi ke tempat ini dan jemput Bibi Lowe dan keluarganya ke sini. Cynthia, bersihkan barang-barangku dan carikan aku pelayan. Ingat, aku ingin yang paling mahal. Bab 2133. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di kota satelit dengan Toyota Alphard miliknya. Awalnya, dia menolak melakukan apa yang diperintahkan Lilian. Tetapi setelah mengingat permintaan Mandy,
dia tidak punya pilihan dan pergi menjemput tamu Lilian dengan sangat enggan. Beberapa hal akan lebih baik jika Mandy yang menanganinya. Jika Harvey berselisih dengan Lilian, bahkan Mandy pun mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Memikirkan bagaimana Lilian masih berusaha membuatnya menceraikan Mandy membuatnya tidak bisa berkata-kata karena tidak percaya. Sementara Harvey masih menyesali situasinya, seorang ibu dan anak laki-laki dengan penampilan yang bisa disebut sangat mirip Mordu muncul. Sang ibu tampaknya mendekati usia 50-an. Dia mengenakan pakaian tidak bermerek, wajahnya yang menua dilapisi riasan tebal. Dia membawa aura arogansi yang khas bagi warga Mordu. Dia memberi kesan seseorang yang memandang rendah siapapun yang bukan dari Mordu. Dibandingkan dengan penduduk Mordu, semua orang tidak lebih dari orang asing yang tidak menyenangkan yang tidak layak untuk dilihat kedua kali. Putranya, di sisi lain, tampak seperti berusia 20-an. Sepertinya dia baru saja lulus dari universitas. Dia mengenakan gaya rambut paling trendy musim ini dan ditutupi pakaian mewah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika Harvey tidak salah, pakaian bocah itu semuanya tiruan dan merek palsu. Menilai dari penampilan anak laki-laki itu yang sombong, bahkan merek-merek palsu itu terlihat sangat boros padanya. Harvey mengeluarkan ponselnya untuk memastikan apakah keduanya memang teman Lilian dari Mordu, Lucy Lowe, dan putranya, Nicholas Lowe. Harvey menghela nafas dan memarkir mobilnya. Dia kemudian mendekati mereka, telepon di tangan. Lalu Harvey semakin mendekat, dia menyadari bahwa Lucy menjerit-jerit. Wajahnya dipelintir dalam ekspresi jelek yang menunjukkan ketidaksenangannya. Lilian Yates. Apa artinya ini? Kita sudah menunggu selama 5 menit penuh di pinggir jalan. Kenapa belum ada orang yang menjemput kita? Bukankah kamu bilang ada mobil mewah yang menunggu kita? Izinkan aku memberi tahumu sekarang. Di Mordu, mobil seperti Mercedes, BMW, dan Audi semuanya sampah. Jika mobil itu setidaknya bukan Porsche, maka kami tidak akan masuk. Aku juga punya banyak hal untuk diceritakan tentang keluarga Jin Mordu. Jika kamu memprovokasi mereka, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Apakah grup temanmu palsu? Itukah sebabnya kamu tidak ingin kami melihat vilamu? Aku bertanya-tanya bagaimana beberapa keluarga miskin dari Bakwood berhasil mendapatkan sebuah villa di Fragrant Hill, dari semua tempat. Bahkan setelah bersikap tidak sopan seperti ini, kamu masih berani memintaku untuk meminta kencan dengan Tuan Muda Thompson. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Biarkan aku memperingatkanmu, Lilian. Jika aku tidak melihat mobil dalam 3 menit, aku akan membatalkan tanggal yang telah aku tetapkan untuk lusa. Harvey menyipitkan matanya sedikit setelah menangkap kata-kata itu. Tuan Muda Thompson. Kencan. Dia tidak pernah berharap Lilian menjadi penentu ini. Harvey tidak yakin apakah Tuan Muda Thompson ini memang Hector sendiri, atau orang lain. Namun, dia juga tidak terburu-buru untuk mengetahuinya. Jika Harvey tidak mengetahuinya, maka itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang setelah dia mendengar semuanya, dia harus memastikan identitas pria ini. Dengan mengingat hal itu, Harvey mengatur ekspresinya dan berjalan maju. Maaf. Apakah Anda Bibi Lowe? Aku di sini untuk menjemputmu. Lucy menilai Harvey, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Ada apa dengan Lilian itu? Kenapa dia mengirim seorang dusun untuk menjemputku? Dan kenapa kau meninggalkanku di bawah sinar matahari selama setengah jam? Kalian berdua baru muncul setelah aku berhenti di sini selama sekitar 10 menit. Jawab Harvey, tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan Lucy. Aku penasaran. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu di bawah sinar matahari selama setengah jam? Mungkin jam tanganmu bergerak sedikit lebih cepat dari jam tangan biasa. Kau. Lucy sangat marah sehingga dia mulai melompat-lompat, menghentakkan tumitnya dengan marah ke tanah. Apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu, bajingan? Apakah kau mengatakan bahwa arlojiku palsu? Buka mata bodohmu dan lihat. Ini jam tangan Patek Philippe. Harganya $150.000. Bab 2134.
Harvey melirik pergelangan tangan Lucy, tenang dan tenang. Bibi Lowe. Jika ingatanku benar, Patek Philippe tidak pernah merilis jam kuarsa. Aku ingin tahu, toko khusus mana tempatmu membeli jam tangan Patek Philippe seharga $150.000 ini, bolehkah aku bertanya? Haruskah aku menelepon polisi untukmu? Jika toko khusus menjual jam tangan palsu, mereka harus membayarmu kembali 10 kali lipat. Kamu akan berakhir dengan 1,5 juta sebagai gantinya. Harvey mulai menekan 3 nomor di teleponnya, sambil tersenyum hangat pada Lucy Lowe. Lucy tanpa sadar menutupi arlojinya dengan tangan kanannya. Tetapi dengan melakukan itu, dia menyadari bahwa dia menunjukkan rasa bersalahnya. Marah dan malu, dia mulai berteriak marah pada Harvey. Apa yang diketahui oleh pengemudi miskin sepertimu? Aku membeli ini dari Swiss. Pernahkah kau ke sana? Apakah kau pemilik Patek Philippe? Hanya karena kau mengatakan bahwa mereka tidak menjual jam kuarsa, bukan berarti kau benar. Kenapa pengemudi sepertimu mencoba pamer? Syukurlah kau sopir orang lain. Jika kau milikku, aku pasti sudah memecatmu. Lucy sangat marah, dia hampir pingsan. Ada apa dengan pengemudi ini? Bukan saja dia terlambat, tetapi dia juga berani berbicara kembali dan tidak menghormatiku. Lilian dan keluarganya adalah pemula yang tak tertahankan. Mereka bahkan tidak memiliki selera untuk memilih pengemudi yang tepat. Nicholas, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan ketidaksabaran. Apa yang diketahui seorang pengemudi, Ibu? Dia tidak akan berani melawan bahkan jika kamu menamparkan wajahnya. Tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Kita harus bergegas dan melihat apakah Bibi Yates tinggal di villa di Fragrant Hill. Kalau tidak, kita bisa pergi secepatnya. Ada prasmanan gratis yang bisa kita makan di pantai Mordu malam ini. Saat Nicholas berbicara, dia menatap Harvey dengan tatapan menghina. Di matanya, Harvey hanyalah seorang pengemudi dan tidak lebih. Hak apa yang dimiliki seseorang dengan status rendah untuk bertukar kata dengan warga Mordu yang mulia seperti Nicholas dan ibunya? Ketika Lucy mendengar kata-kata putranya, amarahnya hilang dan dia kembali sadar. Benar, benar. Kecuali Lilian tinggal di rumah besar seperti yang diklaimnya, tidak ada yang lebih penting dari prasmanan kita. Lucy menoleh ke Harvey, matanya dipenuhi rasa tidak suka. Kau, di mana mobil kita? Tanyanya dengan angkuh. Izinkan aku memperingatkanmu sekarang juga. Jika itu adalah mobilkumu, kami tidak akan menaikinya. Biasanya, menurut perilaku Harvey yang biasa, dia akan pergi sekarang dan mengabaikan kedua orang bodoh itu sepenuhnya. Setelah merenung sebentar, Harvey memutuskan bahwa dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang Lilian dari mulut pasangan ibu dan anak ini. Maka, Harvey tersenyum kepada mereka sambil menunjuk Toyota Alphard di sampingnya. Bibi Lowe, Tuan Muda Lowe. Mobilnya ada di sana. Setelah tinggal di Mordu hampir sepanjang hidup mereka, Lucy dan Nicholas secara alami memiliki sedikit pengetahuan tentang beberapa hal. Saat melihat Toyota Alphard baru, mata mereka langsung berbinar. Nicholas menerkam mobil itu tanpa ragu, bersemangat, dan membelainya dengan penuh kasih sayang. Ibu, ini Toyota Alphard baru. Banyak ahli waris kaya mendapatkan drivernya saat aku pergi berpesta. Seru Nicholas, menyentuh pipinya dengan gembira. Aku dengar model terbaru harganya sekitar $230.000. Keluarga Lilian pasti sangat kaya. Lucy mengeluarkan dengusan yang menghina, tidak mau mengakui kekalahan. Sepertinya mereka menyedot cukup banyak uang dari keluarga Jin. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membeli mobil mewah dan tinggal di rumah besar? Kata Lucy. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin Lilian mengakui orang-orang yang penuh kebencian dan hambar seperti kerabatnya? Sungguh, burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Lucy menunggu Harvey membukakan pintu untuknya. Ketika dia tidak melakukannya, dia meninggikan suaranya dan memekik marah padanya. Bersiaplah, sopir. Kami adalah tamu terhormat Lilian. Bagaimana kau bisa memberikan layanan yang buruk kepada kami?
Kenapa kau tidak membukakan pintu mobil untuk kami? Apa kau menunggu kami melakukannya sendiri? Kotoran yang tidak berguna. Bab 2135. Harvey mengerutkan bibir, kesal. Sayangnya, dia hanya bisa menelan rasa frustrasinya dan membukakan pintu mobil untuk keduanya. Bibi Lowe, silakan masuk ke mobil. Pintu yang terbuka memperlihatkan interior yang mewah. Mata Lucy dan Nicholas berbinar saat melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat taman yang mewah. Saat mereka memasuki mobil, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mengklik, mengambil lusinan foto untuk dipamerkan di grup teman mereka. Mereka juga cukup licik untuk memblokir Lilian dan anggota keluarganya melihat postingan mereka. Melalui sudut matanya, Harvey melihat teks Nicholas. Isinya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Semakin keras kamu bekerja, semakin beruntung kamu dapatkan. Toyota Alphard pertamaku. $230.000 dibelanjakan dengan baik. Begitu Nicholas mengunggah foto-foto itu ke grup temannya, suka langsung membanjiri. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan suara dari seseorang dengan foto profil yang menggambarkan seorang wanita muda dengan suara indah hasil operasi plastik berat. Hei, Nicholas. Apakah kamu punya waktu luang malam ini? Bawa aku jalan-jalan keliling pantai, ya. Aku bisa makan es malam ini. Nicholas sangat gembira. Aku menuju ke villa baruku. Aku akan ikut bermain denganmu nanti. Jawabnya bersemangat. Nicholas meneruskan foto-foto dari grup teman Lilian ke grup temannya, wajahnya sombong. Harvey sekali lagi terdiam oleh keberanian bocah itu, tetapi dia pura-pura tidak mendengar apa-apa. Kudengar kamu menemukan kencan untuk Mandy, Bibi Lowe. Siapakah pria bernama Tuan Muda Thompson? Apakah Hector Thompson sendiri, salah satu dari 4 Tuan Muda Walsing? Oh. Bagaimana orang udik sepertimu tahu nama Tuan Muda Thompson? Lucy menatap Harvey dengan pandangan menghina. Ketidaksukaannya padanya terlalu jelas. Jadi bagaimana jika kau tahu? Perbedaan antara kalian berdua seperti siang dan malam. Kalian adalah orang-orang dari dunia yang sangat berbeda. Lagi pula, kenapa seorang sopir perlu tahu banyak tentang keluarga majikannya? Apakah kau mencoba mencari seseorang di luar kemampuanmu? Apakah kau tertarik dengan Mandy? Wajah Lucy dipenuhi dengan rasa jijik. Dia menilai Harvey dan memutuskan bahwa dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun padanya. Namun, Harvey sudah mendapatkan jawaban yang dia cari. Dia menolak membuang-buang napas berbicara dengan pasangan ibu dan anak yang konyol itu. Kau mengemudi agak terlalu lambat. Nicholas melihat mobil itu membutuhkan waktu beberapa menit untuk mencapai jembatan Mordu. Dia memutar matanya, tidak puas. Ngomong-ngomong, kau sedang mengemudi, kapan kita akan mencapai Fragrant Hill? Berhenti. Berhenti di samping. Perintah Nicholas dengan nada memerintah, menunjuk ke tempat parkir di dekatnya. Lalu kenapa kita berhenti? Harvey bertanya dengan tenang. Pergilah ke belakang. Aku akan mengemudikan mobil. Kau mengemudi terlalu lambat. Tuntut Nicholas, menunjukkan ekspresi angkuh pada Harvey, akan kutunjukkan bagaimana rasanya menjadi dewa pengemudi. Maaf, tapi kamu tidak boleh mengemudikan mobil ini. Harvey membantahnya dengan tenang. Apa maksudmu? Anakku tidak boleh mengemudi. Kata-kata Harvey membangkitkan kemarahan Lucy. Dia segera melompat ke pertahanan putranya, berteriak nyaring. Ini mobil keluarga Zimmer. Apa hubungannya denganmu? Selain itu, kami adalah saudara-saudara dengan keluarga Zimmer. Kenapa orang luar sepertimu mengatakan omong kosong? Izinkan aku memperingatkanmu sekarang. Lebih baik hentikan mobil dan biarkan anakku mengemudi. Jika kau terus mengomel, aku akan menendangmu keluar dari mobil sendiri. Demi Mandy, Harvey menahan keinginannya untuk membuang ibu dan anak itu ke pinggir jalan dan meninggalkan mereka di sana. Dia harus bersabar. Ini mobil baru. Karena kau tidak terbiasa dengannya. Mobil itu saat ini berada di tengah jembatan Mordu. Itu adalah jembatan jaring merah. Meskipun tampak sangat kuno, itu masih cukup kokoh.
Itu juga salah satu arsitektur ikonik Mordu. Sering kali ada aliran orang yang tak ada habisnya yang berkumpul di sini untuk mengambil gambar. Dengan demikian, lalu lintas sangat lambat. Harvey melambat dan dengan hati-hati mengemudikan mobil. Dasar brengsek. Siapa yang menyetir seperti ini? Nicholas bergabung dengan ibunya dan berteriak pada Harvey juga, marah. Kenapa orang luar sepertimu mencoba pamer di Mordu? Bahkan jika sesuatu terjadi, aku bisa memperbaikinya dengan satu panggilan telepon. Kenapa kau begitu takut? Bab 2136. Lucy bergabung dan meneriaki Harvey bersama putranya. Tepat. Kenapa sopir sepertimu mengomeli anakku? Apakah kau yang bertanggung jawab atas mobil itu? Lagi pula kau tidak membelinya. Apa salahnya membiarkan anakku bermain dengannya sebentar? Selain itu, kau hanya diperbolehkan mengendarai mobil seperti ini karena kami. Tanpa kami, orang-orang sepertimu ditakdirkan untuk bersepeda sepanjang hidupmu. Cukup mengoceh. Hentikan mobilnya. Lucy dan Nicholas sangat yakin dengan argumen mereka, tidak menyadari betapa konyolnya kedengarannya. Bagi mereka, mereka bersikap masuk akal. Harvey kehilangan kesabarannya. Dia siap untuk membuang kedua orang bodoh itu keluar dari mobil ketika sebuah ledakan keras tidak jauh di depan menarik perhatiannya. Dia berputar untuk melihat. Di sekelilingnya, orang-orang panik. Harvey menurunkan kaca jendela mobil dan menjulurkan kepalanya. Dia melihat sebuah Lamborghini tersangkut di pagar jembatan dan tergantung di sana. Itu bisa jatuh ke sungai kapan saja. Nona, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Bantu dia. Seseorang panggil petugas pemadam kebakaran. Bergerak. Semuanya bergerak. Sebuah Rolls-Royce dari belakang dengan cepat berhenti. Seorang pria tua kecil yang tampak seperti kepala pelayan bergegas keluar dari mobil. Ketika dia melihat Lamborghini yang tergantung, dia membeku ketakutan dan keberaniannya hilang. Dia tidak berani melangkah maju. Tempat itu benar-benar kacau. Beberapa mengeluarkan ponsel mereka untuk meminta bantuan, meskipun lebih banyak lagi yang ketakutan melihat pemandangan itu. Harvey melaju perlahan melewati kerumunan dan melihat percikan api keluar dari mesin Lamborghini. Di kursi pengemudi ada seorang wanita muda berusia 20-an, tidak sadarkan diri. Dia memiliki wajah cantik yang sepertinya keluar dari lukisan. Kulitnya seputih salju, dan dia memiliki pembawaan yang mulia dan sopan. Luka ringan bisa dilihat di dahinya. Luka ini adalah alasan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan menyebabkan dia pingsan sepenuhnya. Sepertinya tidak ada yang bisa membangunkannya. Beberapa petinggi keluar dari Rolls-Royce tempat kepala pelayan itu berasal. Ada juga dua pengawal kekar. Situasinya sangat mengerikan. Jika ada yang menggunakan sedikit tenaga dan berjalan di atas jembatan, Lamborghini yang tergantung di pagar mungkin akan jatuh ke sungai tanpa peringatan. Jika itu terjadi, wanita cantik yang terperangkap di dalamnya tidak bisa diselamatkan. Dia pasti akan menemui akhir yang fatal. Tetapi jika tidak ada yang mencoba masuk ke dalam mobil dan menyelamatkannya, ada kemungkinan Lamborghini meledak setelah 3 menit, karena mesinnya dibuat tidak stabil sama sekali. Ngomong-ngomong, wanita di dalamnya akan mati. Banyak yang menyadari hal ini dan bergegas kembali seperti tikus yang ketakutan, takut terjebak dalam ledakan. Seluruh jembatan berisik karena panik dan ketakutan. Harvey menginjak rem dan bergegas keluar dari mobilnya. Ketika Lucy dan Nicholas melihat Harvey meninggalkan mereka dan berjalan melewati kerumunan, mereka kembali sadar. Parahnya situasi itu membuat mereka sadar dan mereka panik. Cepat dan keluarkan kami dari sini, kau orang bodoh. Kenapa kau mencoba menjadi pahlawan? Lucy berteriak pada Harvey, marah. Dia takut dia akan terjebak dalam ledakan itu. Aku akan membantu. Harvey tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi kepada wanita bodoh itu. Mengabaikannya, dia mendesak dan meremas jalan ke depan kerumunan. Betapa bodohnya. Apakah dia pikir dia memiliki apa yang diperlukan untuk menyelamatkan seseorang? Mobil itu entah akan tenggelam atau meledak. Bahkan petugas pemadam kebakaran pun tidak akan bisa membantu.
Bagaimana jika semua ini dipentaskan? Dan menurut sopir itu, dia siapa? Kapten Amerika. Dia akan membantu. Benar-benar lelucon. Lucy terus berteriak, menghentakkan kakinya dengan gelisah. Dia mengeluarkan ponselnya dengan maksud untuk melampiaskan keluhannya kepada Lilian. Tapi karena ada terlalu banyak orang yang memonopoli sinyal, dia tidak bisa. Ibu, abaikan orang tolol itu. Dia tidak berguna. Sementara dia berpura-pura menjadi pahlawan, kita akan pergi ke Fragrant Hill sendirian. Lagi pula aku ingin mengendarai mobil. Nicholas dengan cepat naik ke kursi pengemudi dan menggosok kedua tangannya dengan gembira, penuh kegembiraan. Tanpa ragu, dia menginjak pedal dan mobil itu meraung menjauh dari tempat kejadian. Bab 2137. Harvey mengabaikan ibu dan anak itu dan bergegas ke depan kerumunan. Dia menyipitkan mata saat mempelajari sekelilingnya, terutama Lamborghini yang tergantung. Mesin Lamborghini sudah mulai terbakar. Mereka yang berdiri di sekitar mobil tidak berani melangkah lebih jauh. Bahkan kepala pelayan dan pengawal wanita itu tidak berani bertindak. Lupakan menyelamatkan majikannya, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa dalam prosesnya. Harvey menganalisis situasinya, mencoba membuat rencana. Dia menyimpulkan bahwa wanita itu hanya bisa diselamatkan setelah membuka pintu mobil dan melepas sabuk pengaman, meskipun semua ini harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh proses harus dilakukan dalam waktu paling lama 3 detik. Jika tidak, orang yang mencoba membantu akan terseret ke sungai juga. Dalam skenario terburuk, Lamborghini akan meledak segera setelah menabrak sungai. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada kemungkinan wanita itu selamat. Vroom. Tepat ketika Harvey hendak bergegas maju dan beraksi, sebuah Toyota Prado melaju dan berhenti tepat di depan kerumunan yang ketakutan. Seorang pemuda jangkung dan tampan muncul dari kursi pengemudi. Dia menatap Lamborghini dengan mata menyipit, seolah sedang memikirkan sebuah rencana. Beberapa saat kemudian, dia langsung mengumumkan pengurangannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah mendorong Lamborghini ke sungai. Setelah itu, aku akan pergi dan menyelamatkannya. Jika aku melakukan itu, setidaknya ada 30% kemungkinan dia akan selamat. Tapi jika aku membiarkannya dan Lamborghini itu meledak, tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Sambil berkata demikian, pemuda itu siap mendorong Lamborghini itu ke sungai. Namun, dia dihentikan oleh kepala pelayan tua, yang bergegas maju dengan ekspresi ketakutan. Berhenti. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa membuat keputusan seperti itu dengan santai? Jika sesuatu terjadi pada nonaku, apakah kamu akan bertanggung jawab penuh? Seorang wanita montok yang mengenakan jaket kulit melompat turun dari kursi penumpang. Pria ini adalah pakar manajemen keselamatan Mordu, Tuan Daniel Osborne. Dia adalah petugas pemadam kebakaran di Amerika. Setelah dia kembali ke negara itu, dia mendirikan perusahaan manajemen keselamatan pribadinya sendiri. Bahkan petugas pemadam kebakaran Mordu dan bisnis berskala besar akan mengundangnya untuk memberi mereka kuliah. Kamu beruntung dia lewat sini. Aku dapat menjamin kamu bahwa jika Tuan Osborne tidak dapat menangani situasi ini, tidak ada seorang pun di Mordu atau seluruh negara H yang dapat melakukannya. Dengan adanya dia, nonamu memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan hidup. Tapi jika kamu mencoba menghentikannya, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jadi kamu Tuan Daniel Osborne. Mendengar ini, kepala pelayan tua menghela nafas lega. Aku pernah mendengar tentangmu. Tuan Osborne, namaku Spencer dan Thompson. Kamu bisa memanggil saya Butler Thompson. Nonaku berasal dari keluarga Thompson Walsing. Jika kamu bisa menyelamatkannya, keluarga Thompson akan membayarmu dengan murah hati. Kamu juga akan mendapatkan dukungan keluarga. Keluarga Thompson Walsing. Salah satu dari 10 keluarga teratas. Kerumunan tersentak kaget setelah mendengar kata-kata Butler Thompson. Tidak ada yang menyangka wanita yang mengendarai Lamborghini adalah wanita terhormat dari keluarga Thompson.
Dia benar-benar wanita kaya, salah satu orang paling berpengaruh di seluruh negara H. Daniel menggigil panik karena wahyu yang tiba-tiba ini. Kebanggaan di wajahnya langsung sirna, berganti dengan tatapan serius. Dia bukan idiot. Dia tahu betul bahwa jika dia berhasil menyelamatkan wanita di dalam mobil, dia akan dapat melakukan apapun yang dia suka di negara H sejak hari itu. Tetapi jika dia gagal dan membuat marah keluarga Thompson, hidupnya akan berakhir. Bab 2138. Daniel segera tersadar. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Butler Thompson, aku pikir kamu bisa mengetahui apa yang terjadi di depanmu. Aku yakinkan kamu, Butler Thompson. Hanya ada satu solusi. Kita harus mendorong mobil ke sungai agar tidak meledak. Meski begitu, melakukan itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Jika nonamu kebetulan sangat sial, mobilnya bisa meledak saat memasuki sungai, atau jika tiba-tiba mengalami kejutan hidrolik. Kedua keadaan itu bisa mematikan baginya. Itu sebabnya kamu, sebagai kepala pelayannya, harus memutuskan apakah kita akan menyelamatkannya atau sebaliknya." Daniel cukup tertarik untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mengetahui bahwa dia akan berada di air panas jika terjadi kesalahan, dia dengan cepat mengalihkan tanggung jawab kepada Butler Thompson. Jika Daniel menang dalam menyelamatkan wanita terhormat itu, maka dia bisa mendapatkan semua pujian dan kemuliaan. Sebaliknya, jika dia gagal dan wanita itu akhirnya meninggal dalam prosesnya, tanggung jawab akan jatuh pada Butler Thompson. Sementara itu, Harvey bersiap untuk pergi ketika mengetahui bahwa wanita yang terperangkap itu adalah seorang wanita dari keluarga Thompson. Dia dan Hector berbagi hubungan antagonis, jadi tidak ada gunanya dia menyingkir dan menyelamatkan wanita itu. Namun, setelah mendengar saran Daniel, Harvey berdiri terpaku di tempat. Jika Butler Thompson mengikuti rencana Daniel, Harvey tahu betul bahwa kemungkinan wanita itu bertahan hidup hampir nol. Daniel praktis mempermainkan kehidupan wanita itu. Butler Thompson bingung, tidak yakin dengan pilihan apa yang harus diambil. Dia melihat Lamborghini yang tergantung dan segera menenangkan dirinya. "Tuan Osborne," katanya pelan. "Aku percaya kamu ahli dalam hal ini. Jika yang terburuk terjadi, kamu tidak perlu bertanggung jawab." Daniel menyeringai puas, senang dengan kata-kata Butler Thompson. Dia berputar, melepas jasnya, dan berjalan maju dengan angkuh. "Yakinlah, Butler Thompson. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Nona Thompson." Daniel menyatakan dengan angkuh saat dia menuju ke Lamborghini. "Aku mempertaruhkan seluruh karirku untuk itu." Dia segera mencapai Lamborghini dan mengangkat kakinya, bersiap untuk menendangnya ke sungai di bawah. "Berhenti!" Melihat Daniel bertindak begitu tegas, Harvey berlari ke depan dan berteriak agar pria itu berhenti. "Jika kau menendang mobil ke bawah, guncangannya bisa menyebabkan mesin meledak lebih cepat. Bahkan jika mesinnya tidak meledak, apakah kau repot-repot melihat sudut Nona Thompson? Kaca depan sudah pecah. Bagian depan mobil pasti akan jatuh ke sungai terlebih dahulu. Jaraknya sekitar 160 kaki dari sini dan sungai. Apakah kau benar-benar berpikir dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia jatuh dari ketinggian ini? Jika kau melakukan ini, kau mempermainkan nyawanya. Kau mempertaruhkan segalanya dengan kesempatan yang tipis untuk bertahan hidup." Sejujurnya, Harvey tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dalam urusan siapapun dari keluarga Thompson. Namun, dia tidak ingin melihat kehidupan seorang wanita yang tidak bersalah dirusak oleh tindakan ceroboh seseorang. Dengan mengingat hal ini, dia menyingkirkan keengganannya dan memutuskan untuk angkat bicara. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Harvey. Argumen Harvey masuk akal dan logis. Tidak ada yang mengerti jargon teknis yang dia gunakan, tetapi cara bicaranya yang teguh menginspirasi kepercayaan pada semua orang. "Siapa sebenarnya kau? Apakah kau sadar bahwa kau harus bertanggung jawab karena melontarkan omong kosong seperti itu? Aku pakar manajemen keselamatan. Bahkan jika Komandan Pertama Brigade Pemadam Kebakaran Mordu datang ke sini,
dia harus meminta nasihatku terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Katakan padaku, siapa kau? Beraninya kau menghentikanku menyelamatkan seseorang. Kau pasti punya motif tersembunyi. Daniel meraung kembali, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dia menemukan pakaian kasual Harvey tidak mengesankan, tetapi lebih dari itu, dia membenci bagaimana Harvey berhasil melihat tipu muslihatnya dan mengeksposnya. Daniel tahu lebih dari siapapun bahwa pada kenyataannya, rencananya bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menyelamatkan wanita di dalam Lamborghini. Haruskah dia berhasil bertahan hidup setelah mobil jatuh ke sungai? Menyelamatkannya dari air yang dalam dan bergolak adalah masalah lain. Tidak apa-apa jika dia satu-satunya yang tahu. Kebanggaan Daniel tidak akan pernah membiarkan anak kecil seperti Harvey memanggilnya di depan umum dan mempermalukannya. Bab 2139. Aku tidak tahu ahli seperti apa dirimu, tetapi tidakkah kau tahu bahwa apa yang kau lakukan sangat berisiko? Harvey menantang, berusaha mengendalikan amarahnya. Rencana Daniel benar-benar keterlaluan. Satu-satunya cara adalah membuka pintu mobil sekarang juga dan melepas sabuk pengaman secepat mungkin, lalu mengeluarkan Nona Thompson. Tapi semua itu harus dilakukan dalam 3 detik. Jika penyelamat gagal, dia akan terseret ke sungai bersamanya. Jika kau adalah ahli yang kau klaim, kau harus dapat mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Satu-satunya cara. Mendengarkan penjelasan Harvey, Daniel tahu bahwa cara Harvey memiliki peluang untuk berhasil, meskipun tipis. Tapi pria sejati tidak akan berdiri di belakang tembok yang runtuh. Daniel tahu bahwa upaya penyelamatan ini akan memengaruhi reputasinya. Dia menolak untuk melaksanakan rencana Harvey. Dari bagaimana aku melihatnya, apa yang disebut, satu-satunya caramu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhasil kecuali kau menyerahkan hidupmu. Kau ingin seseorang membuka pintu, melepas sabuk pengaman, dan kemudian menarik wanita itu keluar dalam waktu 3 detik. Siapa sebenarnya yang mampu melakukan hal itu? Katakanlah kau mampu melakukannya. Dapatkah kau menjamin bahwa kaki Nona Thompson tidak tersangkut di bawah kemudi? Jika ya, tidak ada cara untuk mengeluarkannya dalam 1 atau 2 detik. Selain itu, ada kemungkinan besar mobil itu akan meledak dalam prosesnya. Jangan bersikap seolah kau tahu segalanya, nak. Berhentilah menggangguku. Aku akan menyelamatkan wanita itu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Aku bisa melihat niatmu yang sebenarnya. Setelah kau mengetahui bahwa wanita itu adalah Nona Thompson, kau ingin menyenangkan orang banyak dan mendapatkan rasa terima kasih dari keluarga Thompson. Aku akan mengatakan ini. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mendapatkan apa yang kau inginkan. Saat ini, kelangsungan hidup Nona Thompson adalah yang paling penting. Jika kau terus mengomel untuk menghentikanku menyelamatkannya, kau harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi selanjutnya. Daniel menoleh ke Butler Thompson dengan tatapan tajam. Butler Thompson, tolong kumpulkan orang-orangmu dan suruh mereka membersihkan tempat ini. Jangan biarkan orang lain menggangguku dalam melakukan pekerjaanku. Kamu akan menghancurkan hidup seseorang dengan melakukan ini. Harvey berkata, mengerutkan kening. Butler Thompson melirik Harvey, menyipitkan matanya karena curiga. Anak muda, apakah kamu ahli manajemen keselamatan atau petugas pemadam kebakaran? Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Tapi aku bertugas di ketentaraan sebelumnya, jadi aku tahu tentang hal ini. Butler Thompson membeku. Bolehkah aku bertanya di unit mana kamu bertugas? Harvey menggelengkan kepalanya lagi. Sayangnya aku tidak bisa mengatakannya, karena ini adalah informasi rahasia. Tapi aku jamin bahwa aku mengetahui hal-hal ini tidak kurang dari Tuan Osborne di sini. Heh. Apakah kau bertugas di ketentaraan? Daniel melontarkan pandangan jijik pada Harvey. Menilai dari kaki kurusmu, menurutku kau pembohong. Bahkan jika kau memang bertugas di ketentaraan, apakah kau memiliki hak untuk menyelamatkan siapapun jika kau bukan dari unit terkenal dari negara H? Orang-orang itu semuanya adalah King of Arms.
Bisakah seseorang sepertimu menjadi bagian dari King of Arms yang terkenal? Sungguh lelucon. Butler Thompson mengamati Harvey dan menyilangkan tangannya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, anak muda. Tapi aku lebih percaya pada Tuan Osborn. Kamu tidak perlu terlibat. Butler Thompson secara alami akan mempercayai Daniel, yang memiliki reputasi lebih terkenal, daripada Harvey. Kerumunan yang mendengarkan semua mengangguk serempak. Jika Harvey dapat membuktikan bahwa dia bertugas di ketentaraan sebelumnya, dia mungkin dapat meyakinkan semua orang yang hadir. Namun dia bahkan tidak bisa mengatakan di unit mana dia berada. Cukup dimengerti, banyak yang akan berasumsi bahwa dia kemungkinan besar berbohong untuk pamer. Tidak ada yang akan mempercayai sepatah kata pun darinya. Bab 2140. Lebih buruk lagi, mereka melihat Harvey sebagai seseorang yang mencoba mempertaruhkan nyawa wanita untuk keuntungannya. Ada seseorang yang berani mempermainkan hidup Nona Thompson. Dia pasti memiliki keinginan mati. Beberapa wanita cantik yang hadir tidak bisa menyembunyikan rasa jijik mereka. Mereka memelototi Harvey dengan belati, wajah mereka cemberut dan jijik. Pembohong ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia mencoba mencuri perhatian dari pakar manajemen keselamatan. Bahkan jika kau mengikuti rencananya, dia tidak boleh hanya mendorong mobil dengan tangan kosong. Manusia memiliki listrik statis di tubuhnya. Ada kemungkinan dia akan menyalakan tangki begitu dia menyentuh mobil. Harvey mengingatkan dengan ramah, bertekad untuk terus maju. Dia tidak ingin melihat wanita itu mati sia-sia. Berhenti mengomel, anak muda. Bahkan sebelum Harvey bisa menyelesaikannya, Butler Thompson segera memotongnya dan menghentikannya. Jika kau terus menghentikan kami untuk menyelamatkan Nona Thompson, kami harus memaksa tangan kami. Atas peringatan Butler Thompson, dua pengawal melangkah maju dengan sikap mengancam dan memelototi Harvey. Mereka siap mengambil tindakan jika Harvey terus berbicara. Harvey menatap mereka dan tertawa getir. Terkadang, beberapa hal hanya bisa diserahkan pada keinginan takdir. Harvey benar-benar ingin menyelamatkan wanita itu, tetapi bagaimana dia bisa mencoba jika keluarga Thompson menolak untuk mempercayainya? Harvey menghela napas panjang. Jika semuanya berlanjut seperti itu, wanita itu mungkin saja. Lupakan. Kata Harvey, akhirnya mengalah. Kau tahu apa yang terbaik untuknya. Kuharap semuanya berjalan dengan baik. Karena mereka bersikeras menolak bantuannya, maka Harvey tidak mau membantu. Dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Saat dia berjalan pergi, orang banyak memperhatikan punggungnya dengan kemarahan dan penghinaan. Anak muda sekarang hanya tahu cara pamer. Apakah dia tidak tahu bahwa tidak pantas melakukan itu dalam keadaan seperti ini? Benar-benar palsu. Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Kerumunan mulai menghina Harvey, memanggilnya dengan nama yang buruk dan menuduhnya secara tidak adil. Mereka hanya ingin membuang Harvey ke sungai. Itu akan mengajarinya untuk pamer. Daniel terkekeh dingin, puas dengan kepergian paksa Harvey. Puas, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas mobil. Tapi tepat ketika jari-jarinya menyentuh mobil. Ledakan. Saat kulitnya bersentuhan dengan badan logam mobil, listrik statis mengalir darinya dan segera menyalakan bensin. Hanya dalam hitungan detik, mobil itu meledak dalam ledakan yang berapi-api. Gelombang kejut dari ledakan itu sedemikian rupa sehingga membuat Daniel terbang cukup jauh. Dia jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sungai kecil. Ledakan itu hanya membuat api tumbuh lebih besar. Beberapa pagar yang menahan mobil agar tidak jatuh ke sungai jebol, hanya menyisakan satu batang besi untuk menahan mobil tersebut. Namun, sekarang dalam posisi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Itu akan jatuh kapan saja. Siapapun dengan penilaian yang masuk akal dapat mengetahui bahwa batang logam, yang berderit dan menjerit mengerikan, tidak akan bertahan lama. Butuh 1 menit, atau mungkin kurang dari itu, agar mobil jatuh dari jembatan dan masuk ke kedalaman sungai yang dingin di bawahnya. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar mobil meledak saat jatuh. Ah! Kerumunan itu berteriak panik,
lebih ketakutan dari sebelumnya. Ya ampun. Apakah pria itu sebelumnya benar? Bukankah Daniel ahli manajemen keselamatan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang listrik statis yang menyulut bensin? Ya ampun. Dia akan mati. Nona Thompson, yang sebelumnya setengah sadar, tiba-tiba membuka matanya. Dia hampir tidak bangun ketika dia berhasil melepas sabuk pengamannya. Paman Thompson, selamatkan aku. Serunya, wajahnya tampak ketakutan. Seorang wanita di masa jayanya belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan sepanjang hidupnya. Jangan bergerak, Nona. Butler Thompson melihat majikannya memohon bantuannya dan segera tersadar. Dia berlari ke depan ke tempat Daniel jatuh dan mengangkat Daniel dari tanah. Bukankah kau seharusnya menjadi ahli? Cepat dan selamatkan dia. Wajah Daniel membiru karena kaget dan ngeri. Hilang sudah seringai sombongnya dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak ada yang menyelamatkannya, aku. Daniel benar-benar ciut.